Hadirin ibu dan bapak yang saya muliakan, hari manusia seperti tanah yang tangguh di pegunungan dan tinggi. Apabila sering disirami, dirawat dan dijaga akan dipupuk, maka tanah tersebut akan menambah subur dan mudah untuk ditanami. Namun apabila tidak dirawat dan tidak dijaga, maka tanah tersebut akan semakin keras dan semakin tandus. Maka oleh karenanya kita akan simak dan dengarkan siraman rohani selama agama sebagai mauidul hasanah ataupun nasihat-nasihat yang baik akan disampaikan oleh guru kita yang terhormat Ustaz Dr. Andes Haji Ade Asyik Butani. Kepada Pak Ustaz dengan segala hormatan, waktu dan tempat dipersilakan. Al-Waktu amanah terpantul yang dalam Allahumma sholli ala sayyidina Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa ja'alahu asyrafal anbiya'i wal mursalin. Allahumma fasalli wa sallim ala man syarraftahu tashrifa wa fadltahu tafdila sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman, yang terhormat Bapak Haji Komari, bersama bapak-bapak pengurus lainnya yang dimuliakan Allah, Bapak Lurah Kelurahan Pondok Pucung, alhamdulillah ketemu lagi Pak Beben, Bapak Lurah Beben Benyamin, masya Allah, dulu di Peninggilan Pak, ya sekarang di sini. Kalau saya di Peninggilan iya, di sini iya. Mudah-mudahan nanti berakhir jabatannya bulan Desember, insya Allah husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Desember apa Oktober Pak? Yang saya muliakan Bapak Ketua RW yang terhormat Bapak Haji Ahmad Raja Siregar, alhamdulillah sehat ya Pak, subhanallah. Qori kita yang kita muliakan Bapak Ustadz Fadlan Marbun, kayaknya sekampung sama kita. Hah? Marbun. Kenal Pak Siregar? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Wahyudi bersama rombongan para ulama dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Karangtengah, juga Bapak Dewan Masjid Indonesia, hadirin wal hadirat, jamaah pencinta Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama yang paling sibuk Bapak Ketua Panitia Bapak Haji Rupawan Anang. Alhamdulillah, sering ketemu, baru tahu sekarang namanya Indah Rupawan. Alhamdulillah. Saya sampai jam 11.30 ya. Kan dohornya jam 11 kurang 10.
Jadi ceramahnya akan memakai metode yang singkat, tepat, padat, melekat, insya Allah pulang bawa berkat, ilmu yang manfaat. Mentang-mentang ujungnya atu berkat aja, jangan nyindir paru pawan dong. Awas kalau jawab berkat. Ceramah siang hari ini akan memakai metode yang singkat, tepat, padat, melekat, insya Allah pulang nengteng, ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul bagi kamu semuanya, bagi kamu sekalian, uswatun hasanah, contoh yang baik. Ayat ini menerangkan kepada kita dan harus menyadari bahwa satu-satunya manusia yang bisa dijadikan contoh 100% dalam kehidupannya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada tokoh-tokoh, ada orang-orang, sebut saja ada siapa saja, melakukan sesuatu yang menurut agama, menurut syariat agama, itu tidak boleh, dilarang, tapi dilakukan oleh beliau, kita jangan ngata begini, loh kan menteri agama aja begitu. Jawab oleh kita, yang jadi contoh bagi kita hanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita harus contoh dari Rasulullah? Secara garis besarnya yang harus kita jadikan contoh dan mengambil contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah 3 perkara. Ada berapa ibu yang harus kita contoh dari Nabi? 3. Ini berkatnya, pulang insya Allah bawa ilmu yang manfaat. Contoh dari Nabi 3 perkara. Yang pertama yang harus kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita ikuti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akidahnya, keimanannya, tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama kita harus ikuti. Rasulullah benar-benar memurnikan qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Tidak pernah Nabi berdoa kepada selain Allah. Allah benar-benar dijadikan sebagai Allahus Somad. Ada kesulitan mengadu kepada Allah, ada keinginan berdoa dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini belajar bagi kita. Ada kesulitan mengadu dan curhat kepada Allah. Kesalahan kita mengadu kepada Allah enggak, ngadu curhat sama orang. Akhirnya inilah contoh akidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar menjadikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita ikuti akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah berhasil memelihara dan membawa keimanannya sampai meninggal dunia. Inilah keberhasilan, membawa keimanan sampai mati, membawa keimanan sampai akhir hayat. Itulah yang diwanti-wantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati, awas, jangan sampai kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah, kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Karena siapapun orangnya yang ingin selamat dan bahagia di alam baka nanti, maka salah satu syaratnya
Salah satu syaratnya adalah meninggal dunianya harus dalam keadaan beriman kepada Allah. Meninggal dunianya harus dalam keadaan memeluk agama Islam. Yang disebut memeluk agama Islam itu, satu, bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya dan Al-Quran adalah kitabnya. Itu adalah faktor dan unsur-unsur yang disebut orang-orang Islam. Kita harus mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul bagi kita semuanya. Rasul bagi kita semua. Karena bedanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi-nabi yang lain yang diutus oleh Allah. Nabi-nabi yang lain hanya diutus untuk kelompoknya masing-masing. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Maka sesudah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh manusia di muka bumi, seluruh manusia di dunia harus beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya semua memeluk agama Islam. Kita orang Indonesia harus memeluk agama Islam karena Nabi yang diutus bagi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim tidak diutus untuk orang Indonesia. Nabi Musa alaihi salam tidak diutus untuk kita orang Indonesia. Nabi Isa alaihi salam pun tidak diutus untuk kita orang Indonesia. Yang diutus untuk kita orang Indonesia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah benar Bapak dan Ibu, kita sudah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Indonesia dan orang-orang lainnya seharusnya tidak mengimani Yesus, tidak mengimani Nabi Isa. Kenapa demikian? Itu hanya diutus untuk orang-orang Bani Israel. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa rasulan ila Bani Israel. Nabi Isa itu diutus untuk orang-orang Bani Israel, bukan untuk orang Indonesia. Wa rasulan ila Bani Israel, dan diutus untuk orang-orang Bani Israel. Subhanallahnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwa Nabi Isa diutus untuk orang-orang Bani Israel saja, bukan sekedar dalam Al-Quran, dalam Bible pun, dalam Injil pun Nabi Isa-nya mengatakan begitu. Sebentar, saya nggak hafal Pak. Mohon izin Pak. Ini pernyataan Nabi Isa alaihi salam, pernyataan Yesus bahwa dia hanya diutus untuk orang-orang Bani Israel. Orang Indonesia nggak bisa. Silakan dibuka Bible Matius pasal 15 ayat 24. Sampai pengarang kitab ini nggak mau nyebutnya Injil Bapak, Bible. Karena Injil bukan begini, Bible-nya itu terjemahan daripada itu. Kalau kita nyebutnya Injil Matius pasal 15 ayat 24. Kalau kita mah ada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Falaq, An-Nas. Kalau no bukan, ada Matius, Lukas, Yohanes, kira-kira begitu. Ini dengerin nih, saya mau ngaji Injil dulu. Injil Matius pasal 15 ayat 24. Maka jawab Yesus katanya, kan berarti kalau baca Injil mah, masa baca Injil kayak Ustadz Fadlan baca Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Quran bagus dibaca begitu. Kalau Injil mah nggak pantas.
Maka jawab Yesus katanya, tuh nggak boleh begitu. Jadi kalau baca Quran pakai lagu Al-Quran, baca Injil pakai lagu Injil. Saya niru pendeta yang di RCTI, Bapak. Maka jawab Yesus katanya, tiadalah aku disuruhkan kepada yang lain. Saya ulangi, tiadalah aku disuruhkan kepada yang lain, hanya kepada segala domba yang sesat di antara Bani Israel. Haleluya. Itu turunin lagi, Mas, saya duduk lagi. Nah, itu Nabi Isa-nya berkata begitu. Tiadalah aku disuruhkan kepada yang lain, hanya kepada segala domba yang sesat di antara Bani Israel. Jadi benar-benar Nabi Isa alaihissalam, Yesus sendiri mengatakan bahwa beliau hanya diutus untuk segala domba yang sesat. Domba itu jemaat, Bapak. Dalam agama mereka, untung bapak-bapak, bapak ibu agama dia, itu bapak-bapak ini semuanya domba. Apalagi yang berjenggot mah. Domba. Kalau dalam kita jamaah, Bapak, umat, subhanallah. Hanya kepada segala domba yang sesat di antara Bani Israel. Jadi sebenarnya kita orang Indonesia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga keimanan ini, tetap kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah. Jaga. Alhamdulillah kita lahir dalam keadaan beriman, hidup sekarang dalam keadaan beriman. Satu lagi usaha kita, dan ini harus berhasil. Satu lagi perjuangan kita, dan ini tidak boleh gagal, yakni saatnya nanti kita meninggal dunia harus dalam keadaan beriman, harus dalam keadaan muslim, insya Allah. Kenapa sampai diwanti-wantikan begitu oleh Allah? Karena Nabi bersabda, wa hum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafir. Antara manusia yang dilahirkan beriman, karena bapak ibunya orang beriman, wa yahya mu'minan, dan hidup beriman, wa yamutu kafiran, tapi mati dalam keadaan kafir. Faqad khosira khusranan mubina. Itu orang paling rugi dan paling celaka. Lahirnya beriman, hidupnya beriman, matinya kafir. Mungkin tergoda oleh perempuan, mungkin tergoda oleh laki-laki, mungkin tergoda oleh harta, mungkin tergoda oleh pangkat atau lain sebagainya. Maka kita pun harus mengkhawatirkan keimanan kita ini harus sampai kepada wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Orang lahirnya beriman, hidupnya beriman, matinya pun beriman. Kalaupun sampai ada pilihan antara iman sama nyawa, kalau kamu tetap memeluk agama Islam, maka nyawa kamu hilang, dibunuh. Kalau kamu ingin tetap hidup, maka kamu harus keluar dari Islam. Kita harus dengan yakin mengatakan, kami lebih senang, lebih memilih meninggal dalam keadaan beriman daripada hidup dalam keadaan kafir. Iman dan nyawa harus lebih diutamakan, memelihara dan menjaga iman daripada menjaga nyawa sekalipun. Insya Allah. Itu yang pertama yang kita ikuti dari Rasulullah, yaitu apa? Keimanannya. Yang kedua yang harus kita ikuti dari Nabi apa? Ibadahnya, Bapak. Ibadahnya. Ibadah kita tidak boleh ngarang-ngarang. Ibadah kita tidak boleh nyusun sendiri. Ibadah kita harus mengikuti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelaksanaan ibadah haji, Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum,
ambil cara manasik haji itu dari aku. Bagaimana aku wukuf, bagaimana aku melontar, bagaimana aku mabit dan lain sebagainya, bagaimana aku tawaf, bagaimana aku sa'i. Ibadah haji ikuti Nabi. Dalam hal solat, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Bagaimana praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat, cara itu yang kita lakukan. Yang sederhananya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau lagi tasyahud itu asyhadu alla ilaha illallah, Nabi mengangkat telunjuknya. Saya tidak membahas telunjuknya diem apa gerak-gerak, silahkan aja dah. Yang penting telunjuknya masing-masing. Bapak biasa, ibu biasa telunjuknya digerak-gerakin, silahkan. Yang penting telunjuk sendiri. Bapak dan ibu telunjuknya diem aja, nggak, silahkan. Yang penting telunjuk sendiri. Yang tidak boleh, bapak dan ibu biasa telunjuknya diem, lihat yang sebelah diem aja, yang sebelah bergerak-gerak, sama kita ditekep, Pak. Itu yang tidak boleh. Atau biasa bapak dan ibu telunjuknya bergerak-gerak, kemudian lihat yang sebelah diem aja, lalu sama kita digerak-gerakin telunjuk orang. Itu yang kagak boleh, Pak. Tapi yang penting jari kan 5. Ada ibu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Tapi waktu tasyahud yang diangkat oleh Rasulullah hanya telunjuknya. Kita ikuti telunjuk. Walaupun nyun sewu yang sebesar-besarannya, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu kita yang dari Jawa itu, kalau nunjukin orang tuh bukan pakai telunjuk, pakai jempol. Nyun sewu, oh ya, apa-apa. Jalan ke Haji Mencong, oh ini kodok, pakai jempol. Itu sopannya kita orang Jawa, kalau nunjuk pakai jempol. Tapi waktu sholat bapak dan ibu nggak boleh. Waktu tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, yang diangkat sama kita jempol, nggak boleh itu. Nggak sopan, bukan urusan sopan dan tidak sopan. Ini syariat ibadah, harus mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau orang nggak ada telunjuknya? Ya udah, nggak usah nunjuk, Pak. Nggak usah diganti dengan jempol. Atau kita pada umumnya, bapak-bapak, saudara-saudara, apalagi ya kita mah ya orang sini ya. Kalau nunjukin orang, ibu nunjuk suaminya, bapak nunjukin istrinya, bukan pakai telunjuk, bahkan pakai jempol, kita pakai mulut kita. Pakai mulut. Bapaknya nanya, "Bu, kunci bapak di mana? Kunci motor?" No. Pakai mulut. Bapak juga sama. Ada orang nanya, "Pak Haji, rumah Pak RW Haji Raja Siregar?" No. Nunjuknya pakai mulut. No. Lagi sholat nggak boleh bapak, ibu. Waktu tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Ini sih bercandanya ya. Tapi intinya ibadah kita harus mengikuti ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah itu I-nya huruf pertamanya I, artinya harus iman dan ikhlas. Ibadah harus iman dan ikhlas supaya dapat pahala. Yang kedua, B-nya harus benar ibadah itu. Bagaimana ukuran benarnya? Ikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah A-nya, ibadah tuh harus mana? Harus jujur. Biar kita bapak-bapak sekali-kali sholat zuhur di rumah, di kamar tidur nggak ada orang, 4 rakaat tetap 4. Jangan mentang-mentang nggak ada orang, 3 aja dah. Tuhan dikorupsi. Sesungguhnya yang harus amanah, yang harus jujur
bukan hanya dalam ibadah, dalam pekerjaan sehari-hari pun tetap harus amanah. Insya Allah ibadah, A-nya amanah, D-nya ibadah itu harus dawam. Dawam itu continue, dawam itu istiqomah terus. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu adalah yang istiqomahnya walaupun sedikit. Ya harus dawam, harus dawam. Alhamdulillah di sini ibadahnya pada rutin. Alhamdulillah. Jadi nggak bagus Bapak dan Ibu kayak kita tuh kalau lagi banyak masalah tahajud. Nah, tahajud dikerjakan kalau lagi banyak masalah. Masalahnya selesai, tahajudnya berhenti. Usaha lagi bangkrut, sholat duha. Allahumma in kana rizki fis samai. Pas usahanya jalan lagi, duhanya berhenti. Itu nggak bagus begitu tuh. Karena ibadah tuh ada D-nya, harus dawam. A-nya lagi, ibadah harus ambisi, Bapak. Harus semangat. Ibadah tuh harus ambisi, harus semangat. Kita sholat berjamaah jangan kalah sama orang yang nonton bola. Nonton bola Indonesia lawan Australia, bola jam 7 dimulai, jam 5 orang udah pada datang. Pemain bola belum masuk, Senayan sudah penuh. Tuh ambisi. Harusnya kita sholat berjamaah juga begitu. Jangan nungguin komat. Ambisi. Hak ibadah harus ada hasilnya. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Orang-orang yang sholat itu harus bisa mencegah dirinya perbuatan keji dan mungkar. Sholat ada. Itu yang kedua yang harus kita ikuti dari Rasulullah adalah ibadahnya. Yang ketiga yang harus kita ikuti dari Rasulullah yaitu apa? Akhlaknya. Akhlak Rasulullah itu yang harus kita ikuti. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Tiada lain aku ini diutus, tugasnya adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Kenapa akhlak yang diutamakan? Nih, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bekal buat hidup kita di dunia ini 3. Bekal buat hidup kita di dunia ini 3. 1, harus punya harta. Namanya kita hidup di dunia, harus punya duit, harus punya harta. Ini aja bikin maulid begini, ada kemudian tadi lomba-lomba, ada hadiah-hadiah, ada snack, ada minuman, ada apa segala macam. Ini harus pakai duit. Harus itu duit. Apalagi zaman sekarang nggak ada duitnya, yang meninggal juga nggak ada yang nguburin, Bapak. Harus punya duit. Jadi kalau ibu-ibu mata duit nggak salah juga. Karena hidup di dunia harus punya duit, harus punya harta. Dengan harta hidup jadi mudah, Bapak. Dengan harta mah hidup jadi mudah. Beli mobil gampang, beli makanan mudah dengan harta mah. Beli beras juga nggak usah manggul sendiri, dianterin. Kenapa? Hartanya ada. Kata bapak-bapak, hanya satu, walaupun harta banyak susah dikerjakannya. Walaupun bandanya banyak tetap susah, yaitu apa? Kawin lagi. Lagian ya. Satu harta, karena dengan harta hidup jadi mudah. Yang kedua harus punya ilmu, karena dengan ilmu hidup jadi maju. Hidup jadi maju. Sampai ada ungkapan, orang kaya yang tidak berilmu lambat laun jadi miskin. Masya Allah. Orang kaya yang tidak berilmu lambat laun jadi miskin. Orang miskin yang berilmu lambat laun jadi kaya. Ilmu itu yang bikin maju. Yang bikin maju tuh orang-orang yang tinggal di Banjarwijaya, rumahnya gede-gede tuh bukan orang-orang bodoh, orang-orang yang berilmu. Ini orang-orang yang tinggal di Bangun Reksa Indah 2 tuh, makanya rumahnya gede-gede. Kenapa? Berilmu.
jadi harus punya ilmu. Dengan ilmu hidup jadi maju. Yang ketiga yang nyambung dalam pengajian kita siang hari ini, bekal kita di dunia harus punya akhlak. Harus punya akhlak. Karena dengan akhlak hidup jadi selamat. Dengan akhlak hidup jadi selamat. Harta hanya bisa hidup jadi mudah, tapi harta tidak membawa keselamatan. Harta tidak menjamin keselamatan. Dengan ilmu hanya bisa maju, tapi dengan ilmu tidak menjamin keselamatan. Yang menjamin keselamatan hanya satu, yaitu apa? Akhlak. 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 Maka dengan sangat prihatin kita menyaksikan sekarang banyak orang-orang yang diponis dapat hukuman di penjara 10 tahun, 12 tahun, nggak tahu berapa tahun lagi. Coba kalau kita lihat, dia orang kaya, hartanya banyak, ilmunya Masya Allah, S2, S3, bukan orang-orang bodoh. Hartanya banyak, ilmunya tinggi, tapi kenapa di penjara nggak selamat? Apa yang tidak ada? Apa yang tidak punya? Yang tidak punya bukan harta, yang tidak punya bukan ilmu, yang sedangkan sebentar lagi Bapak, terus kita ikut Rasulullah 3 perkara. Alamin yang lebih semua rokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di masjid ini, kumpulkan wasallam. Allahumma kama jama'tana fi hadzal masjid sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.